Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Friyantiska Firmanda dari program studi Teknik Informatika. Kali ini saya akan menerangkan mata kuliah keamanan komputer dengan bab Intelligent Network Assets Supervision and Control in ENEDIS, yang artinya pengawasan aset jaringan cerdas dan kontrol dalam ENEDIS. Langsung saya terangkan tentang bab ini. Saya akan langsung menerangkan tentang Intelligent Network Assets Supervision and Control in ENEDIS. Beberapa tahun terakhir memunculkan isu-isu besar yang berdampak pada pengawasan dan domain kontrol untuk utilitas, yaitu pengukuran otomatis, teknologi komunikasi berdasarkan IP, mengabaikan analog jaringan komunikasi oleh operator dan produsen, teknologi kontrol dan pengawasan digital pada dasarnya dan gardu sekunder, teknologi masif sumber daya energi terdistribusi pada tegangan menengah dan rendah jaringan cerdas dan fleksibilitas pasar dengan kebutuhan pertukaran yang lebih luas di antara para pelaku, peningkatan jumlah peralatan yang diawasi di jaringan dengan jaringan pintar, kebutuhan untuk memperkuat keamanan cyber untuk sistem kontrol. Untuk mengatasi semua masalah ini secara efisien, ENEDIS meluncurkan proyek renovasi pengawasan dan kontrol domain yang tujuannya menangani kontrol domain. Perintah di ENEDIS mencakup kontrol perangkat jaringan dan pemantauan dan perlindungan serta semua peralatan, otomatisme, dan sistem yang menangani kebutuhan operasi dan pemeliharaan terkait. ENEDIS secara historis membangun kegiatan pemantauan dan pengendalian. Untuk selanjutnya bisa kalian baca untuk pengendalian dan pemantauannya di sini ya. Penggerak utama dan pemantauan dan kontrol proyek renovasi di ENEDIS. Pengukuran otomatis proyek Linky di ENEDIS telah memasuki fase penempatan pertama. Ini memberikan peluang baru bagi pengawasan dan kontrol yang lebih dalam terhadap jaringan MV dan LV. Juga meletak kuantitas data yang dikelola dalam sistem kontrol lingkungan yang mempengaruhi desain pemantauan jaringan di masa depan. Rendering operasi jaringan LV dan kontrol dapat diakses untuk utilitas sambil membuka mata pengawasan pada jaringan LV. Perilaku secara drastis meningkatkan kualitas data waktu nyata, bahkan pada jaringan MV. Proyek Linky juga merupakan kesempatan untuk merancang proyek pemantauan dan kontrol dari awal yang berusaha dibuat penggunaan terbaik, teknologi digital terbaru, dan inovasi juga. Untuk selanjutnya bisa kalian baca sendiri di sini. Mungkin ada kesalahan teknis tergandanya pada tulisan ini guys. Mohon maaf untuk kesalahan teknisnya. Selanjutnya telekomunikasi, teknologi komunikasi. Mengatasi kebutuhan pemantauan dan kontrol saat ini merupakan campuran dari IP dan media konvensional. Situasi ini akan berkembang pesat karena fakta bahwa ada teknologi non-IP atau non-IoT lainnya menghilang dengan cepat. Selain itu, teknologi terbaru berdasarkan pada IoT akan secara progresif membelanjakan pada jaringan listrik untuk mengambil atau pengambilan data di smart grid pada jangka menengah 5-10 tahun. Dua ini orientasi teknologi MIS IP IoT, entah bagaimana caranya saling melengkapi untuk operasi dan kontrol, karena masing-masing disesuaikan dengan kasus penggunaan yang berbeda, akan mewakili peluang cakupan yang lebih tinggi di biaya yang lebih rendah untuk IoT dibandingkan dengan GPRS dan XG, ketahanan lebih tinggi melalui kapasitas routing yang lebih mudah untuk IP, standarisasi peralatan menurunkan biaya untuk IP, mutualisasi media telekomunikasi untuk IP, dan lain-lain. Dan kelemahannya keamanan cyber untuk IP dan IoT. Teknologi kontrol dan pengawasan digital. Digital teknologi kontrol dan pengawasan menjadi standar de facto berdasarkan IEC 61850 di gardu induk di seluruh dunia, terutama untuk perlindungan dan perangkat terkait. Mereka semakin progresif di
diperluas ke transformer, sensor, pemutus sirkuit, dan lain-lain. Di Enedis seperti yang disebut di atas, gardu induk digitalisasi sekitar tahun 2000 berdasarkan standar kepemilikan. Untuk selanjutnya bisa kalian baca sendiri untuk paragraf selanjutnya. Selanjutnya, DARE terhubung pada jaringan Enedis. Sekarang dan koneksi DARE besar-besaran mendatang di MV dan LV jaringan. Misal 95% dari jumlah total situs DARE yang ada di Prancis terhubung pada jaringan Enedis. Memunculkan yang baru kebutuhan fungsional kontrol dan pengawasan untuk DSO dan untuk operator sistem transmisi atau TSO. Secara khusus, koneksi DARE memasukkan DSO untuk mengantisipasi perilaku jaringan dengan operasional perencanaan dan tambahan menutupi kesalahan potensial atau cacat perakiraan dengan fungsi lanjutan waktu nyata, kontrol fault, dan penyembuhan diri. Yang terakhir, mengandalkan pemantauan jaringan yang diperkuat dengan akurat penaksir status distribusi tegangan atau DSE berdasarkan pada sinkronisasi sensor PQU. DARE yang terhubung pada jaringan DSO merupakan pendorong utama menuju renovasi yang diperlukan dari kebijakan pemantauan dan pengendalian di dalam Enedis. Dalam bingkai ini, kasus penggunaan utama yang diidentifikasi adalah sebagai berikut. Penguatan pemantauan jaringan, arus dan tegangan listrik disinkronkan dan dihaluskan melalui DSE dengan perhatian khusus pada alat peramalan DARE dan penyebaran sensor khusus, misal tanah, kamera, dan piranometer mata ikan. Fasilitas pengawasan DARE dan antarmuka kontrol melalui IEC implementasi standar. Kontrak dan pasar fleksibilitas. Jaringan pintar dan fleksibilitas pasar atau kontrak menyebabkan kebutuhan pertukaran yang lebih luas antara DSO, TSO, operator fleksibilitas masa depan, dan kebutuhan untuk implementasi teknologi informasi atau TI baru yang relevan dan antarmuka teknologi operasional atau OT yang mengandalkan digitalisasi yang mendasari antarmuka proses. Mereka demikian terkait dengan konfigurasi data permodelan, misal antarmuka umum pasar model atau CIM, pertukaran pemodelan yang berdampak pada desain global dan rinci dari skema renovasi kontrol dan pemantauan. Peningkatan jumlah yang diawasi peralatan. Peningkatan jumlah yang diawasi peralatan di jaringan dengan kekuatan penyebaran smart grids, utilitas, menganalisis kembali pengelolaan dan pemeliharaan aset. Selanjutnya, masalah yang harus dikelola dari jauh untuk menguasai biaya perawatan. Keamanan cyber. Kebutuhan mendesak untuk memperkuat cyber keamanan untuk sistem PL yang didedikasikan untuk sistem listrik, pengawasan dan kontrol, karena peran utama energi di kami masyarakat pasti memasakkan untuk memperkuat langkah-langkah keamanan cyber, mempertimbangkan secara serangan cyber pengerasan pada utilitas di saat ini. Ini jelas merupakan salah satu driver paling penting terhadap pemantauan dan kontrol kebutuhan renovasi domain yang juga berdampak pada proses pengadaan peralatan. Setelah ini, analisis komprehensif semua faktor dan mendorong itu dampak pemantauan dan kontrol domain. Jelas kebutuhan itu untuk proyek renovasi internal dalam bingkai ini dianggap diperlukan. Dengan kebutuhan tinggi untuk meninjau kembali desain yang ada, prosedur dan peralatan. Proyek ini diluncurkan pada 2014 dengan bantuan IDF R&D, dijelaskan dalam paragraf berikut. Memantau dan mengendalikan proyek renovasi di JL Enedis. Tujuan proyek dan hasil utama. Tujuan umum dan metodologi proyek. Tujuan proyek adalah meninjau kembali semua masalah berikut, yaitu desain peralatan, IT, dan sistem BL, termasuk kebutuhan standarisasi. Evolusi selanjutnya membutuhkan definisi untuk sistem yang ada. Metodologi implementasi. Yang ketiga, evolusi manajemen aset dan pemeliharaan.
data unik sumber referensi dan pemeliharaan jarak jauh khususnya, peralatan dan sistem manajemen aset yang direnovasi dan global konfigurasi, peralatan dan sistem pengawasan global, keamanan cyber, telekomunikasi, pemeliharaan aset. Untuk mencapai tujuan ini, metodologi yang diterapkan terdiri dari pengikut. A. Membuat daftar semua kasus penggunaan utama, kasus penggunaan bisnis atau BUC yang khas dari pemantauan dan kontrol. Dalam hal ini, yang berikut ini telah dipilih implementasi dan commissioning dari 3 subsistem yang berbeda. Misal gardu induk yang dikendalikan jarak jauh, antarmuka, DAR atau DIR. Pemeliharaan subsistem yang digambarkan di atas untuk masing-masing dari mereka, analisis dampak yang relevan pada kontrol sistem SOC dan NOC dilakukan serta studi semua antarmuka dengan sistem OT dan IT di sekitarnya baik internal, GIS, sistem manajemen pemeliharaan, alat perencanaan, Linky AMR dan lain-lain, atau eksternal, TSO IT atau OT, produsen IT atau OT, IT agregator, DSO lain, dan lain-lain. Selain itu, analisis mendalam tentang dampak kasus penggunaan bisnis, implementasi pada integrasi standar dan evolusi yang diperlukan untuk mengatasi kebutuhan juga telah dilakukan. B. Turunan kasus penggunaan sistem dari BUCS. C. Mengidentifikasi dampak utama pada proses yang ada dan organisasi. Hasil utama, sejauh ini subsistem fungsional utama proyek yang diidentifikasi adalah sistem manajemen. Landasan proyek sistem manajemen harus memastikan berbagai fungsi seperti berikut: mengatur data yang unik dan universal untuk semua peralatan yang masuk dalam domain kendali dan kontrol, termasuk telekomunikasi peralatan. Pengawasan peralatan yang dari perspektif pemeliharaan, analisis kesalahan dan cacat, diagnosis dan perbaikan jarak jauh dengan bantuan otomatis firmware, peralatan firmware, manajemen jarak jauh yang aman, manajemen aset, perangkat keras, firmware dan perangkat lunak. Untuk tujuan efisiensi maksudnya, dan karena fakta bahwa manajemen sistem harus mampu menangani berbagai jenis peralatan yang tinggi, dari IED ke RTU, dari relay perlindungan ke telekomunikasi peralatan dan lain-lain. Dan produsen sistem manajemen konsep serta luas didasarkan pada pengantar standar IEC 61850, IEC 61968, IEC 61131 dan lain-lain. Dan evolusi yang diperlukan ada standar untuk memenuhi kebutuhan yang muncul. Tindakan prioritas pada proyek pengembangan prototipe sistem manajemen telah dianggap sebagai prioritas, serta deklinasinya pada penggunaan khusus kasus terkait dengan penempatan pada 2018 sampai 2019 di jaringan energi dari RTU baru didedikasikan untuk pengamatan dan kontrol gardu sekunder dan dipasang dengan semua sensor dan automatisme yang mencakup kebutuhan Smart Grid 61850. Permodelan dan pemeliharaan jarak jauh akan tertanam dalam perangkat ini generasi RTU. Penyebaran pada tahun 2018 dari 61850 antarmuka digital penuh baru dengan situs generasi. Pertama didedikasikan untuk pembangkit generasi yang terhubung jaringan MV. Antarmuka baru ini dirancang untuk mencakup semua jenis pemantauan dan kontrol. Kebutuhan antarmuka seperti kendaraan listrik, antarmuka pengisian, antarmuka panel LV, PV, dan berbagai lainnya. Peralatan berpotensi menyebar di jaringan Smart Grid. Prototipe pertama dari antarmuka digital ini disebut IDEIE sudah operasional pada demonstran 61850. Selain itu, proyek juga akan fokus pada integrasi manajemen perangkat yang ada dalam bingkai manajemen konsep. Kesimpulan dan perspektif.
Enedis memantau dan mengendalikan proyek renovasi yang menginduksi nyata revolusi domain yang relevan dengan dampak mendalam pada internal dan sistem OT dan TI eksternal. Ini sepenuhnya mengatasi munculnya infrastruktur sistem manajemen berdasarkan luas pada pengantar standar atau IEC 61850 sampai 61968 sambil menyorot keterbatasan mereka dan evolusi yang diperlukan mereka untuk menutupi yang pintar kisi kebutuhan yang muncul. Sistem manajemen membangun landasan masa depan sistem pemantauan dan kontrol di Enedis sambil menjamin mereka evolusi dan integrasi sempurna pada sistem PL dan TI termasuk infrastruktur dan telekomunikasi. Oke, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.